Saya menjadi Kristen memang dari sejak lahir. Kebetulan orang tua saya juga aktif di gereja. Tapi berjalannya waktu sampai usia saya 45 tahun, saya baru menemukan EE. Dulu saya enggak terbeban loh, bener. 45 tahun menjadi orang Kristen tanpa buah itu tidak ada beban. Tapi begitu saya mengenal EE, beban itu ada. Oleh karena itu waktu dibebani untuk belajar, saya benar-benar tertekan. Karena sudah lama sekali enggak belajar ya. Sehingga untuk menghafal itu sulit sekali. Saya baca lagi, tapi begitu dibaca 2 kali, justru keinginan berhenti itu hilang. Saya tahu ini sebuah berkat. Saya mengenal EE, benar-benar saya merasa mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena kami jadi punya jurus gitu ya, untuk menjalankan misi agung Tuhan. Saya tahu bagaimana saya harus bersahabat yang tidak hanya menghabiskan waktu. Saya tahu bagaimana bersahabat yang berkualitas, yang membawa sahabat-sahabat saya mengenal hidup kekal. Dan itu perubahan hidup saya. Iya, saya berpikir jujur aja ketika ikut EE ini ada pengorbanan yang harus, terutama istri saya. Kan Selasa itu harus KW, ya kan. Jadi saya berpikir ketika di awal juga saya berpikir ketika EE diadakan sama Pak Christian, pikir yang ngajar juga bukan hamba Tuhan nih, saya pikir wah nggak apa-apa ikut aja begitu kan. Nah saya karena Pak Christian waktu itu jembataninya juga bukan sesuatu yang susah. Untuk penginjilan tuh jangan susah-susah, cari yang gampang aja begitu. Udahlah ikut nyemplung aja. Akhirnya saya berpikir ya, di dalam hati saya belum sharing sama istri. Saya harusnya kalau bisa ikut ke Malang lebih bagus begitu kan, nggak apa-apa sekali-kali. Kenapa nggak harus bayar harga? Misalkan harus seperti itu kita harus lakukan gitu kan. Kalau dipikir susah nggak? Ya susah nggak kan Tuhan sendiri yang nanti akan menggiring kita begitu. Yang penting ada kemauan atau enggak kan begitu. Terus saya pikir juga ada contoh-contoh ketika ada Sarmila dan sebagainya. Saya berpikir dalam hati saya ini belum saya sharing ke itu. Pasti EE ini ceritanya. Saya berpikir di kemudian hari nanti kalau udah banyak EE begini kan, ketika ketemu orang kita cerita gender Sarmila, pasti EE ya begitu. Saya nggak tahu Pak. Yang penting kita jalankan terus. Dan yang terakhir ya saya coba harus komitmen dengan istri saya, karena kalau nggak punya gandengan mungkin kalau saya sendiri mungkin malas begitu kan. Sama ketika di rumah juga sama, ketika saya harus belajar istri saya ngeliatin gitu, mungkin dia terpikir ini mulai belajar dia dari takut nggak mau belajar begini. Jadi dia sebetulnya udah agak malas-malesan. Saya tahu, cuma saya pikir enggak lah, saya harus mulai ngajari yang bagus gitu kan. Pertama dibilang ya saya pikir saya pengen tahu juga apa sih itu jadi saya ikut. Pertama ikut kayaknya enak gitu. Ikut kedua hafal-hafalan medemu. Waduh, parah nih kayaknya. Dibaca yang depan, yang belakangnya lupa. Jadi saya bilang, waduh, kayaknya ikut EE nggak cocok juga nih. Terus begitu ada temen yang ikut EE tapi sakit karena nggak ikut lagi, Ibu Yani. Terus dia bilang gini, bangun, udah belajar belum gitu? Tahu deh, mungkin belajar, mungkin stres. Syok Eng juga, Ming, gimana Ming? Tahu tuh, mungkin belajar, mungkin stres nih, gue sampai mules-mules nih kata dia. Terus kata saya ya, jadi gimana nih, datang nggak? Kata dia, ya udah datang aja, kan nggak belajar juga nggak ditembak mati kok, kata saya gitu. Ya pokoknya datang aja gitu. Terus saya kalau udah begitu saya udah nggak mau belajar juga gitu, soalnya mungkin di iniin gitu ya. Aduh kok kayak begini gitu ya. Bener saya merasa ikut EE tuh bener-bener kayak beban jadinya gitu. Jadi beban deh gitu. Tapi dibilang beban, tapi saya selalu punya kerinduan untuk datang gitu.
udah sore-sore, mesti datang, sebenarnya mesti ngapa-ngapain, mesti nyantai tadi gitu ya. Terus tapi saya kayaknya punya kerinduan untuk datang-datang terus gitu. Walaupun kita belajar gitu, kayaknya memaksa banget gitu untuk sampai bisa belajar. Saya sih nggak berani janji banyak gitu, tapi cuman satu yang saya dapat lagi tadi, Bapak bilang, harus ada kerendahan hati gitu ya, harus ada kerendahan hati. Saya pikir gini, Tuhan saya masih belum mencapai yang kerendahan hati kayak begitu. Saya pikir udah nggak belajar, soal gini bersaksi bisa lah, udah anggap begitu. Terus saya jadi berpikir lagi tadi seperti punya kerendahan hati, benar. Patokannya apa? Kalau kita mengikuti ini, kalau memang kita ngikutin caranya, toh kita punya patokan, oh harusnya memang kita begini, bukan ilmu kita sendiri. Saya yakin semua yang pernah di sini nggak pernah bersaksi dan nggak pernah menginjili. Saya yakin semua mungkin pernah, tapi mungkin cara menginjilnya yaitu menginjil tapi tidak berhasil. Jadi menurut saya gitu, pantesan menginjil kok mungkin tidak berhasil. Jadi saya punya suatu keyakinan gitu, ikut ini luar biasa, sangat beruntung dan baik gitu ya. Cuman memang saya merasa lagi, kayaknya aduh ikut begini nih, baru begini belum ada apa-apanya gitu. Jadi kayaknya perlu kali ya ngikut-ngikut lagi gitu, kali kalau kita sendiri yang ngadain atau gimana gitu. Saya merasa ini aduh kecil banget deh, enggak bener-bener nggak ada apa-apanya gitu. Terus perlu yang namanya kerendahan hati apa? Memang mungkin kita mesti punya kerendahan hati yang benar-benar rendah untuk kita belajar gitu. Jadi kayak saya merasa nggak mampu, saya merasa mungkin begini gitu. Saya mungkin lebih kurang lagi dan saya harus lebih belajar lagi, itu aja sih. Pokoknya buat saya luar biasa dan itu mendorong saya jadi punya keinginan harus juga membawa jiwa gitu. Padahal selama ini bukan yang nggak menginjilin juga, benar juga kalau menginjilin tanpa hasil gitu. Ya itu mungkin kita punya caranya beda dan juga cara kita mungkin ada salah dan orang jadi udah mulai gimana gitu. Kalau ini step by step ini mengingatkan kita memang jadi ternyata harus tidak boleh pakai ilmu sendiri. Maksudnya dengan cara kita sendiri tetap ya itu caranya benar-benar kita harus pegang dan kita harus belajar dari situ dulu baru kita nanti diurain lagi dengan tekniknya kita sendiri gitu ya. Tapi kita ininya berarti mesti punya pegangan kuat dalam EE-nya ini. Terima kasih untuk EE yang sudah membuat saya menjadi lebih berani. Itu saya tuh ikut EE itu penuh dengan perjuangan loh. Saya tuh biasa dari Mangga 2, biasa pulang santai, mau macet, mau apa ya ini santai kan. Mau nyampe rumah. Kalau sejak ikut EE, Selasa sama Jumat tuh udah nggak tenang. Padahal tuh toko hari Selasa sama Jumat tuh waktunya tagihan. Mesti bayar orang. Jadi tuh, waduh, kalau udah jam 4 saya bilang udah tutup. Oh jam 4 udah tutup ya, karena gue mau pulang. Kok pulang ya, ada urusan, saya bilang gitu. Ya tapi puji Tuhan, dari pertama saya ikut EE, buat saya itu cuma ikut-ikutan. Karena pikir, wah mesti ikut, tapi kedua, ketiga semakin menarik buat saya. Dari dulu saya mencoba untuk bersaksi itu, tapi yang ada akhirnya berdebat. Akhirnya saya diam. Berulang kali saya bersaksi kepada orang atau teman, akhirnya saya diam. Karena kan saya selalu ingat kalau misalnya bersaksi, kalau udah mulai berdebat tuh kita dengan diam aja. Tapi sejak saya ikut EE ini saya jadi ngerti, tahu ada aturannya ternyata bersaksi itu. Kita mesti tahu apa yang mesti kita omongin dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mudah-mudahan setelah saya selesai EE ini, saya bisa melatih untuk, maksudnya bukan melatih orang, maksudnya melatih diri sendiri untuk lebih fokus lagi, khusus dalam pengabaran Injil. Beberapa kali saya pernah coba di toko, kalau ada orang datang, saya ajak ngomong soal apa ini kesaksian, bener loh orang itu diem loh. Tapi terakhir saya lupa, jadi saya nggak nyampe. belum sampai selesai, tapi juga itu faktor waktu kan di toko nggak bisa lama. Tapi benar saya alamin apa yang kita omongin, kalau kita benar yang kita omongin soal EE ini, orang diem. Orang akan mikir pertama bilang, kalau misalnya kamu meninggal,
kamu udah masuk surga nggak? Dia bilang, wah itu diam. Terus ya yang kedua, terus kalau kamu berdiri di depan Tuhan, Tuhan bilang, apa maksudnya kenapa aku izinkan kamu masuk ke surga? Itu benar-benar dua pertanyaan itu membuat orang tuh kalau ditanya tuh mikir. Ya itu benar-benar pertanyaan yang bagus. Jadi saya pikir ini mesti benar-benar kita latih dengan baik dan kita lanjutkan. Pak Rivo sih sebenarnya yang menggagaskan ini semua ya. Ya sebenarnya saya salah satu orang yang sebenarnya takut karena katanya interdenominasi. Jadi sebagaimana kalau misalnya doktrinnya sudah mulai tidak ketat. Nah itu saya takut itu pertama kali. Cuma baru pertama kali saya buka bukunya di halaman ketiga kalau nggak salah. Ada pernyataan iman EE, ternyata itu ketat sekali. Jadi yang mau ikut pasti sudah mau nggak mau dipagari dengan itu dulu. Nah itu saya pikir oke, itu bagus lah. Tapi kan kita belum merasain apa-apa kan hari pertama kan. Hari pertama berat sekali memang. Ada yang bilang, waduh kalau bisa minggu depan kasih kopi dah. Wah, ya karena hari pertama nggak ada kopi tuh. Ya, akhirnya ya kita lakukan lah supaya bisa ini. Makin lama, saya lihat memang saya sih sangat bersyukur sekali karena kita sebagian besar konsisten gitu ya di sini kehadirannya dan juga berkomitmen. Tapi benar kata Pak Ocan juga, perjuangan memang nggak berat. Yang ya kalau ada SMS siang-siang ada aja godaannya kalau mau ikut TE, bener kata Bu Leni. Ya waktu itu kan Bu Leni sempat nyinggung. Ada lagi yang tadi dibilang, Ron gue mules Ron tiap kali Selasa Jumat bingung gue. Ada lagi tuh, mau saya tunjuk gak orangnya siapa? Gak usah deh. Ada aja mulesnya cuma Selasa Jumat, bingung gue katanya. Jadi memang perjuangan itu sulit memang, apalagi hari Jumat kita tahu. Tapi memang efek EE ini memang sangat besar sekali. Terutama saya bekerja kan di sebuah bengkel yang rata-rata itu tidak seiman ya. Bagaimana mau meyakinkan, mau ngomong masuk ke Yesus Kristus itu nggak kepikir selama ini. Selama ini kalau kita monolog seperti KKR di Kalimantan begitu ya, ya kita monolog ya kita bicarakan apa yang kita mau. Tapi bagaimana kalau itu dialog mau masukin tentang Yesus Kristus ke mereka? Nggak gampang. Ternyata di EE kita perhatikan, oh iya di anugerah sama manusia, rata-rata tuh agama itu sama semua. Tapi ketika cara Allah, mereka udah mulai bentrok tuh. Bagaimana Allah yang kasih, Allah yang adil. Ini di EE ini diajarkan hal yang kita udah tahu, tapi kita nggak ngeh, gitu kan. Saya benar-benar berterima kasih. Memang sih, memang waktu saya pas ngomong sama waktu itu kita juga ngobrol, Kabun juga ya teman main badminton. Karena kita bingung, karena di lapangan kita malah jadinya benar debat, argumen. Jadinya bukan ngajak orang, malah ngajak berantem gitu. Gitu bukan cari jiwa, malah cari gara-gara gitu kan. Akhirnya dari sini kita ikut, ternyata stepnya itu cukup mudah gitu ya. Stepnya itu memang ada, dibikin secara sistematis sehingga kita bisa melakukannya. Saya pikir kalau memang caranya seperti ini, dimanapun gitu ya dan kapanpun kita bisa melakukannya gitu ya. Nah itu sih saya merasakan banget, saya selama ini belum pernah coba gitu ya, selama ini saya belum pernah coba, tapi saya akan coba karena sekarang itu saya udah tahu caranya itu seperti apa. Ya saya juga sebenarnya sih banyak kerjaan saya juga ya, ikut gini kayak masa beban juga sih tadinya, tapi ya semenjak ikut ini saya ya bersyukur lah, puji Tuhan lah, saya bisa akhirnya meluangkan waktu untuk menghafal walaupun nggak begitu pintar saya menghafalnya. Ya terima kasih. Sebelum ikut EE sama sudah memang ada perubahan itu yang paling saya rasakan dulu mengenai konsep materi untuk penginjilan yang nyambung, yang tepat, yang bisa disampaikan untuk kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua sekalipun. Berapa kali saya sharing ke Roni juga dalam ikut ini 1,5 bulan ini yang paling berasa itu. Saya ingat banget waktu itu kata-kata, saya lupa kata-kata Haremini atau kata-kata Pak Christian itu mengatakan kita harus sering berdoa karena memang iblis tuh nggak suka kalau kita ikut beginian. Dan memang itu sangat dirasakan sekali 1,5 bulan ini luar biasa. Pas EE mulai itu pas habis rumah mami kebanjiran, jadi itu kan juga repot banget ngurusin orang tua, kerja juga, terus dihadapin permasalahan mengenai kerjaan juga, galau banget ya. Pokoknya 1,5 bulan ini masa-masa tergalau di tahun 2013 ini.
hari ini terakhir dan memang Tuhan kasih jalan juga, ada titik cerah untuk menjawab semua galauan hati. Dan kalau karena profesi saya guru, saya kemarin ditantang karena Pak Christian bilang, Pak Yosef bilang, ayo 10 kali. Saya sudah booking kelas di sekolah Harapan Indah, nanti saya akan langsung untuk mencoba praktek kepada anak-anak remaja, karena beban saya kebanyakan juga di anak remaja. Tapi kalau Pak Rivo sama Roni di remaja di sini, saya bebannya di sekolah-sekolah yang memang saya layani nanti. Terima kasih Pak.